Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama bertingkah seperti Nabi. Disclaimer, manusia tidak luput dari dosa. Saya bukan mau memperpanjangkan pada poin masalah, tetapi hanya untuk mengingatkan konsep dalil dalam beragama Islam, agar biasa kita gunakan dalam setiap mengambil keputusan yang berurusan dalam agama. Berusahalah selalu proporsional dalam menilai. Jangan memvonis berlebihan, yang salah katakan salah, yang benar katakan yang benar. Saya sudah sering melihat ulama yang dia sendiri seringkali mengatakan bahwa dalam agama ini semua mempunyai dalil. Jadi agama Islam ini agama yang ilmiah. Kenapa beribadah seperti ini dan itu? Karena ada contoh dari Nabi, itulah sebagai dalilnya. Tetapi kadang-kadang dia pribadi sendiri yang mengatakan itu, tetapi pada suatu keputusan yang cukup besar, di mana orang yang mendengarkan ceramahnya akan mengambil sikap atau panutan, tetapi kadang dia kebablasan menyebutkan sesuatu yang krusial, tapi tidak dilengkapi dengan dalil. Saya akan menceritakan contoh kasus ulama tersebut untuk suatu pembelajaran. Kita yang berurusan dengan ilmu dunia, walaupun lebih kompleks, dinamis, atau sophisticated, yang bahkan dalam satu bidang saja banyak sekali revisinya, tapi sedikit korelasinya yang bisa dibawa ke akhirat atau keselamatan akhirat dibanding ilmu agama. Terlalu banyak dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks ilmu dunia, terlebih dalam soal teknis. Orang itu berperang dan auto terbiasa memakai dalil. Jangan coba-coba untuk tidak menggunakan dalil, sebab dengan mudah orang akan mematahkan pernyataan kita, bahkan bisa membuat kita kerdil. Contoh sederhana, ada orang yang menggabungkan antar asumsi terlalu dalam, sehingga dia lupa bahwa semakin dalam, maka semakin liar asumsinya, sedangkan dia belum mencoba. Contoh sederhana, dia ingin membeli tungku peleburan yang bisa melelehkan tanah dan logam, lalu dia berasumsi dengan melebur semua bahan tanah tersebut, maka tanah dan logam akan mencair, dan pada waktu mencair dia akan terpisah-pisah antar setiap logam. Ungkapan ini sangat liar. Bagi orang yang sudah mempunyai pengalaman melebur logam, tidak perlu lama mempunyai pengalaman, tidak perlu menjadi profesor ahli metalurgi untuk menyangkal asumsi tersebut. Dalam ukuran detik, dia bisa mematahkan asumsi liar orang tersebut. Contohnya pada kasus ulama berlaku seperti Nabi, dia mengemukakan hadits yang terkenal mengenai berbakti kepada orang tua antara ayah dan ibu, khususnya ibu mendapat perhatian 3 kali, dan ayah 1 kali. Ulama tersebut menggunakan mukadimah ini, tetapi untuk kasus-kasus tertentu dan kasusnya tidak dia sebutkan, dia menyebutkan ayah atau orang tua laki-laki yang harus diutamakan. Di sini ada 2 kesalahan, walau belum tentu mutlak dia lakukan, tapi cukup berbahaya bagi orang yang kurang berpikir atau mencari dalilnya. 1, dia tidak memberikan percontohan kasusnya. 2, dia tidak memberikan dalilnya untuk menyampingkan dalil mengenai keutamaan ibu tadi. Karena dia juga tidak memberikan percontohan kasus pada waktu kapan dia harus mengutamakan ayahnya. Sehingga bagi kita yang tidak hati-hati dalam menyikapinya, bisa mengambil asumsi liar pada waktu kapan kita harus memperlakukannya, apalagi tidak disertakan dalil. Kekhilafan ulama ini seolah-olah dia bertingkah seperti Nabi, harus percaya dengan fatwanya. Kita sudah tahu bahwa percaya pada perkataan Nabi adalah rumus baku dalam agama Islam. Di era modern ini, kita tidak bertemu lagi dengan Nabi, sehingga kita tidak bisa berdiskusi dengan Nabi secara langsung, terutama yang sangat berkaitan dengan nubuwah, sains modern untuk masa depan, dan sebagainya. Kita sebagai umat yang hidup di zaman Nabi setelah wafat, walaupun belum bisa kita pecahkan, tapi kita dituntut mempercayainya, karena Nabi dituntut oleh malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah langsung kepada Nabi. Apakah ada sahabat Nabi yang berdiskusi oleh suatu ketidakpahaman dari yang mereka dengar dari Nabi pada waktu Nabi menyampaikan wahyunya, bahkan pada perkataan Nabi mengenai di masa depan? Ya, tentu ada. Contoh sahabat yang kritis terhadap dalil. Sahabat Nabi sering meminta klarifikasi jika ragu. Misalnya, ketika Umar bin Khattab ragu tentang hukum tayamum, Nabi langsung menjelaskan dalil hadits riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa bertanya dan memverifikasi dalil adalah tradisi Islam, bukan bentuk kurang sopan. Contohnya mengenai keadaan umat di zaman sekarang yang terpecah-pecah, yang jumlahnya sangat banyak tetapi sangat lemah. Pada saat itu sahabat bertanya, kenapa bisa seperti itu? Nabi pun menjawab, karena terlalu cinta dunia. Jadi di sini Nabi langsung memberikan jawaban atas dasar ketidaktahuan, walaupun itu menyangkut masa depan. Proporsi utama dalam beragama adalah menghafal dan memahami ajaran Islam dengan benar, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan penuh ketundukan. Andai Allah menjadikan agama ini serumit ilmu dunia, niscaya hanya Nabi dan para sahabat yang hidup di masa wahyu turun yang mampu memahaminya dengan sempurna. Namun Allah Maha Adil dan Maha Penyayang.
Dia menjadikan Islam mudah dipelajari dan diamalkan oleh siapapun dari zaman ke zaman selama berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu, tugas kita bukanlah memperumit agama, melainkan mempelajarinya dengan benar, mengamalkannya dengan ikhlas, dan mendakwahkannya dengan hikmah. Islam adalah agama yang ilmiah dan sistematis. Setiap klaim keagamaan harus disertai bukti dari Al-Quran dan Sunnah. Ulama sebagai pewaris Nabi bertanggung jawab menjaga prinsip ini agar umat tidak tersesat oleh subjektivitas atau kepentingan pribadi. Sebagai Muslim, kita wajib kritis namun tetap menghormati ulama yang istiqamah menegakkan kebenaran. Dua, yang perlu kita sadari juga, sering kita lupa bahwa kita kebanyakan mendengar kajian satu arah. Tentu kajian satu arah ini diharapkan kita mengkaji ulang, mencari ilmunya, melengkapi kekurangannya jika dirasa ada sesuatu kesalahan. Wallahu alam. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.